Baik anak-anak, ini akan Pak Agus buka bagaimana pendapat kalian, kurang lebih ya, pendapat kalian tentang materi yang lalu. Kenapa harus Pak Agus buka? Supaya bisa jadi pembahasan kita bersama. Kemarin Pak Agus menyampaikan tentang video seperti ini, sosmed bikin depresi. Kemudian ada pertanyaan, apakah anak-anak setuju dengan pernyataan sosmed bikin depresi? Kemudian jawablah dengan jujur, social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang lain biasanya karena menangkap atau menggunakan sosial medianya itu agak kurang sesuai ya. Tapi memang itu terjadi ya. Terus apakah tipsnya agar social comparison itu tidak berdampak negatif? Ini adalah jawaban dari anak-anak juga. Dan juga apa yang harus dilakukan untuk menggunakan sosial media. Nah ini. Ini dari hasil dari pertanyaan seperti ini, anak-anak sudah menjawab dengan sangat luar biasa dan Pak Agus mengucap syukur, terima kasih juga untuk anak-anak semua. Ini ada yang mengatakan bahwa apakah sosmed bikin stres atau gangguan mental, ada yang setuju gitu ya, ada yang tidak. Semua pendapat punya alasan, jadi semuanya benar. Ada yang setuju karena, ada yang tidak setuju karena, jadi banyak macam ya. Kita akan coba bahas perlahan-lahan. Ini ada yang apabila kita dalam kondisi down, media sosial bisa membuat kita menjadi lebih stres. Nah, ini betul sekali. Terus ada juga alasan bisa minder karena membandingkan orang lain gitu. Ini depresinya bisa karena itu, depresi itu seperti stres gitu ya. Kemudian setuju karena semakin banyak kasus bully. Nah, bully ini anak-anak, bully ini harus kita hindari betul-betul ya. Bully itu berarti menyerang atau menjelek-jelekan orang lain di sosmed. Ini sangat-sangat tidak boleh kita lakukan ya anak-anak. Kemudian ada juga yang setuju karena orang akan sering membandingkan kehidupan melalui media sosial gitu ya. Kemudian ada juga yang setuju karena semenjak saya bermain menggunakan sosmed, menjadi depresi, kecanduan, dan tidak ingin lepas dari internet atau sosmed. Ya ini jawaban yang sangat jujur dan Pak Agus mengucapkan terima kasih. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan betul-betul anak-anak. Kemudian iya karena kita menggunakan sosmed terus-menerus, kita akan mengalami kecanduan, berlebihan akan mengalami stres gitu ya. Nah ini ada yang sangat bijak ya, tergantung cara mereka menggunakan sosmed. Jika menggunakan untuk membuli orang, orang yang mereka bully bisa saja depresi, stres, dan gangguan mental. Dan jika mereka menggunakan sosmed untuk melakukan hal positif, kemungkinan depresi, stres tidak akan terjadi. Ini betul sekali. Jadi memang pada akhirnya tergantung. Jadi setiap jawaban bisa setuju, bisa tidak, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian ada lagi setuju karena membuat kita menjadi malas melakukan pekerjaan, mudah emosi dan tidak percaya diri. Betul, Pak Gus juga setuju. Ya, setuju karena membandingkan diri dengan orang lain. Ya, oke. Saya setuju dengan pernyataan sosmed bikin depresi karena pernyataannya memiliki dampak yang positif kepada semua orang. Oke, maksudnya apa ya ini? Ya dan tidak, betul. Tidak asal digunakan dengan bijak, betul. Tidak setuju membuat kecanduan. Iya, karena ada juga pertanyaan yang tidak jelas dan jika tidak bisa menjawab bisa stres. Ya, karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain tidak tergantung ya, tidak tergantung. Jadi kurang lebih iya dan tidak itu pada akhirnya tergantung dari kitanya. Belum tentu ini kan tergantung cara berpikirnya. Betul sekali. Jadi ini jawaban yang sangat bagus, artinya kita punya alasan yang memang bisa kita jadikan sebagai pedoman ketika kita menjawab iya dan tidak. Karena memang sosmed itu seperti koin anak-anak, ada dua sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Gitu ya. Kita pernah bahas mengenai internet yang dengan dua sisi itu di kelas 4 kalau kalian masih ingat. Kemudian bagaimana? Apakah tipsnya agar social comparison yang kita uh, lakukan tidak berdampak negatif? Karena ternyata social comparison juga mungkin bisa positif. Jadi tergantung kan. Tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah ini lebih mengenal diri sendiri. Mengenal perasaan diri sendiri jika saat sedih lebih baik tidak melihat media sosial gitu ya. Jadi kita harus percaya diri dan kenali perasaan kita. Ini tips yang disampaikan oleh anak-anak. Kita harus yakin terhadap diri sendiri gitu. Jangan lama-lama membuka sosial media gitu kan. Mencegah perbandingan dengan orang lain. Kemudian self knowledge is a must gitu kan. Jadi emang kita harus percaya diri gitu. Tidak usah menggunakan sosmed. Dengan begitu tidak ada lagi social comparison gitu ya.
Kemudian menggunakan media sosial dengan bijak dan memfilter. Nah, ini Pak Agus suka sekali. Jangan melakukan social comparison karena social comparison dapat membuat kita tidak pede. Ya, betul. Nah, ketika digunakan untuk hal yang negatif, pasti kita nggak akan pede. Oh, itu kayaknya kok bajunya bagus banget ya, gitu. Akhirnya kita, aduh, kenapa ya saya bajunya jelek banget, gitu. Contoh ya, contoh. Jadi betul sekali anak-anak. Ini ada biasakan hidup positif, mensyukuri segala sesuatu yang kita punya. Sebaiknya jangan melakukan social comparison gitu ya. Berdampak negatif bagi pertemanan. Ini setuju sekali anak-anak. Nanti kita bertemannya hanya sama orang-orang yang tanda kutip kita rasa satu kelas gitu kan. Aduh, jangan sampai terjadi di anak SD Kristen Manahan ya. Kemudian tidak bermain media sosial, tidak sering melakukannya. Jadi ada hal positifnya juga mungkin bisa kita ambil ya. Kemudian hal positif orang lain kita jadikan contoh. Nah, ini Pak Agus suka sekali. Artinya comparisonnya itu tidak harus yang negatif yang kita ambil, tapi yang positif yang kita ambil. Ini penting. Ini ada yang menjawab seperti ini, puji Tuhan. Artinya memang bisa melihat social comparison itu akan jadi apa di tanganku gitu ya. Tidak hanya terpengaruh dengan perasaan saja. Oke, bersyukur dengan diri kita sendiri, kendalikan emosi kita. Terus ini mengulang jawaban yang tadi, kenali diri gitu ya, cari tahu, cari dan ketahui emosi kita, cari inovasi motivasi atau semangat terhadap dirimu, cari mentor atau orang yang dipercaya untuk curhat gitu ya. Anak-anak hebat sekali, anak SD Kristen Manahan jawabannya bisa seperti ini. Keren-keren, ini kelas 5 ini. Tujuannya membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini kompresenya menjadi yang negatif, yang positif ini. Jadi kita tahu ada yang lebih baik, kita juga akan termotivasi lebih baik. Nah, harusnya begitu. Social comparisonnya harusnya begitu. Nah, cuma kalau kita terlalu bawa ke baper, susah nanti ya. Oke, membatasi waktu bermain di sosmed gitu ya. Nah, ini berfokus pada kekurangan dan kehidupan saya sendiri, positive thinking, hebat nih. Anak-anak luar biasa jika mengatakan positive thinking, jaga sikap, kemudian mengenali kegunaan. Nah, jika anak-anak di bawah 12 tahun, maka harus diawasi langsung oleh orang tua. Nah, ini penting ya. Penting sekali. Kemudian menggunakan dengan baik ya. Kemudian tidak membandingkan atau mengecek orang gitu ya. Gunakan dengan bijak dan seterusnya. Ini ada lagi nih, panjang saya baca ya. Kita harus mengetahui diri sendiri terlebih dahulu dan jika kita melakukan social comparison, kita juga harus memikirkan ulang. Aku harus jauh dengan social comparison itu tadi. Nah, itu. Kita harus memikirkan itu juga meskipun itu nggak gampang. Betul, Pak Agus setuju untuk dilakukan. Tapi itu akan buat kamu lega atau setidaknya tidak melakukan social comparison itu tadi. Ya, meskipun itu bisa terjadi lagi, tapi jika itu terjadi setiap hari, setiap menit, setiap detik, kita harus mengurangi main sosmed. Jadi intinya untuk menghindari social comparison itu susah jika kamu terus-menerus main sosmed. Luar biasa. Betul, jangan sering-sering deh gitu ya. Jangan sering-sering ya. Kemudian kita lanjut ke ini hampir sama ya. Percaya diri, kemudian selalu bersyukur gitu ya. Kita mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Fokus mengembangkan diri sendiri. Ini Pak Agus suka sekali. Kita tetap harus fokus pada diri dan mengembangkan diri kita ya. Tidak usah memikirkan orang lain dulu. Jangan membandingkannya terlalu dalam, terus gak ngapa-ngapain. Harusnya mengembangkan diri. Oh, ini harusnya saya lakukan biar saya lebih bagus, misalnya begitu. Karena saya punya kemampuan yang orang lain tidak punya, misalnya begitu. Atau saya bisa melakukan hal yang lebih menyenangkan, dan seterusnya. Luar biasa anak-anak, senang membacanya, kalian menjawab seperti ini. Artinya anak-anak SD Kristen Manahan sungguh-sungguh bisa membawa diri, bisa menggunakan alat elektronik, sosial media, dan internet dengan sangat positif ya. Apa yang harus dilakukan ini untuk bisa menggunakan sosmed dengan positif bagi perkembangan pribadi? Karena memang Pak Agus lebih menekankan ke sini, perkembangan pribadi dan meraih masa depan. Nah, itu dia penting karena kita akan menggunakan internet, sosial media dengan koin yang ada dua sisi. Nah, harusnya kita ke sisi yang mana? Apakah sisi positif atau sisi negatif? Jawabannya tentu positif. Jadi gitu ya. Menggunakan sosial media dengan bijak dalam pengawasan orang tua. Tentu. Apalagi anak-anak dalam masa tumbuh kembang ya. Kenali diri dan fokus pada pengembangan diri kita sendiri. Ini betul sekali. Membatasi penggunaan sosial media dengan cara percaya diri dengan diri sendiri, menggunakan dengan baik dan benar, bukan
mengatain orang lain. Ini tolong ini bully kita hindari sekali ya. Jangan membuli. Terus membentuk komunitas amal. Ini penting sekali anak-anak. Jadi dengan sosmed kita bisa melakukan hal yang positif. Nih, komunitas amal untuk membantu sesama kita. Nah ini, jadi ternyata kan memang positifnya ada. Tidak salah menggunakan sosmed atau internet. Betul sekali, tidak perlu melihat yang tidak perlu dilihat. Tidak mencari tahu tentang kehidupan orang lain yang bisa membuat kita menjadi iri. Ini tegas sekali mengatakannya ini. Ayo kembali fokus pada diri sendiri, tujuan tentang hidupnya. Jadi gitu ya. Menggunakan sosmed dengan bijak, ya, membatasi penggunaan, melakukan kegiatan tanpa menggunakan sosial media. Artinya jangan sering-sering ke sosial media, gitu ya. Kemudian mengurangi penggunaan sosmed, dan saat kita ada masalah tidak membuka sosmed. Wah ini nih seru ini. Ada masalah buka sosmed jadi masalah gitu. Oke, ini ada lagi. Sebaiknya tidak saling membeda-bedakan diri sendiri dan orang lain. Oke, tidak mencari tahu keadaan orang lain. Pakailah dengan bijak gitu. Luar biasa. Oke anak-anak, ini adalah jawaban kalian yang sangat luar biasa. Butuh bimbingan dan nasihat dari orang tua. Nah ini agar bisa membimbing kita dan menjadi bangga dengan diri kita sendiri. Nah ini betul. Menjadi bangga dengan diri kita sendiri anak-anak. Bahwa kita bisa, kita mampu, kita berbeda, kita punya potensi gitu kan. Aku bisa menjadi apa yang aku mau sesuai dengan keinginanku dan keinginan Tuhan misalnya begitu. Dan tentu itu positif. Oke, sosial media tidak bisa dipakai sembarangan. Nah itu. Kemudian untuk berkomunikasi dengan bijaksana, tidak berbohong. Ya, ini adalah jawaban dari anak-anak. Tidak berpikir negatif tentang sosial media karena bisa mengganggu kesehatan mental. Betul. Kita harus melihat dari sisi yang positif, jangan hanya di sisi yang negatif. Ketika kita mengetahui bahwa sisi negatif itu ada, maka pilihannya kita harus menghindari sisi negatifnya. Good job anak-anak. Terima kasih sekali, kalian luar biasa. Sudah bisa mengerjakan tentang etika bermedia sosial. Kita masuk di topik yang keempat. Yang topik keempat ini memang Pak Agus sengaja memasukkan tentang etika supaya anak-anak SD Kristen Manahan itu menjadi anak-anak yang literasi digitalnya itu luar biasa hebat pokoknya gitu ya, tetapi etikanya tetap terjaga. Karena sepertinya di masa yang akan datang itu etika mulai sedikit terabaikan gara-gara digitalisasi sudah hampir di mana-mana. Maka ketika kita bicara mengenai kita sebagai manusia bukan sebagai robot, yang membedakan adalah satu, etika. Kalau kita sebagai robot sudah tidak akan ada etika di situ. Segala hal lakukan dengan cepat, dengan sangat-sangat instan, yang bisa mengalahkan ruang dan waktu. Kita manusia biasanya cuma 1 hari 24 jam, mengerjakan segala sesuatu terbatas pada waktu tertentu. Nah ketika robot, mereka sudah tidak terbatas waktu tertentu, bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Mereka bisa bekerja non-stop. Tetapi yang membedakan adalah etika. Robot mesin tidak punya. Tapi kita, brandware yang namanya manusia, tetap mempunyai etika. Maka tujuan dari materi ini Pak Agus masukkan adalah itu. Terima kasih. Setelah ini nanti akan Pak Agus sampaikan tugas apa yang akan kalian kerjakan di etika ini. Prakteknya apa dan pengetahuannya apa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam literasi digital.